Grip Jaya Jaya Jaya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Saya Rastio Anggodo Aang, Ketua DPD Grip Jaya Bali, dengan ini menyatakan sikap. 1. Kami DPD Grip Jaya Bali berkomitmen senantiasa untuk membantu pemerintah menjaga keamanan dan ketertiban seluruh wilayah Bali, baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Grip Jaya DPD Bali tidak pernah mempunyai masalah secara organisasi maupun personal dengan ormas-ormas saudara-saudara kita yang lainnya. 3. Setia, taat, dan patuh kepada jajaran Ketua Umum, Ketua DPP, dan seluruh jajaran pimpinan-pimpinan GRIP di DPP Pusat. 4. Cinta tanah air dan Republik Indonesia. GRIP Jaya Jaya Jaya. Selamat pagi, dan demikianlah pernyataan dari Ketua DPD Grip Jaya Bali atau Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Dewan Pimpinan Daerah Bali yang menyatakan akan menjaga keamanan, ketertiban, tidak punya masalah dengan ormas-ormas yang ada di Bali, kemudian akan mempersatukanlah, seperti itu maksudnya, menjaga kesatuan Bali dalam hal ini karena dilakukan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Grip Jaya di Bali. Tapi pada kenyataannya Grip ini itu banyak ditentang atau ditolak. Ya, ditolak oleh gubernur juga, yang menurut Gubernur Wayan Koster tidak ada gunanya. Kemudian juga oleh pecalangnya. Oleh pecalang ini juga ditolak, ya, karena pecalang ini sudah lama, teman-teman, ratusan bahkan ribuan tahun sistem keamanan dan ketertiban adat di Bali itu sudah dijaga dengan pecalang ini, dan termasuk penolakan atau kecaman keras dari Partai Gerindra dari Bali, yaitu menolak keras lah adanya Grip Jaya ini di Bali. Sebetulnya ya dengan peraturan aturan adat yang sudah dibuat sedemikian lama oleh pemerintah daerah, terutama tentang pecalang, ya. Pecalang ini kan sudah lama, artinya dari zaman dulu lah, ratusan mungkin ribuan tahun ini sudah terjadi. Ini baik-baik saja, yang artinya tidak memerlukan pihak luar, yang sebetulnya pihak luar ini pun tanda petik ditumpangi oleh kegiatan-kegiatan politik lainnya. Kalau pecalang ini kan murni tidak didomplengi oleh kegiatan politik atau partai politik dan lain-lain hal yang sifatnya netral, murni dari rakyat Bali sendiri. Untuk itu kita saksikan, ini adalah video penolakan Grip Jaya oleh pecalang. Saya pecalang. Kami bukan penjaga biasa. Kami adalah bagian dari sistem adat yang sudah diwariskan turun-temurun untuk menjaga Bali. Kami tidak butuh ormas dari luar. Kami tidak butuh pihak asing yang datang membawa agenda dan merusak tatanan hidup masyarakat di Bali. Kami sudah punya sistem sendiri. Dan sistem itu terbukti berjalan, kuat, dan dihormati rakyat. Di seluruh Bali ada 1.500 desa adat. Dan di setiap desa, pecalang hadir. Kami ada di akar rumput. Kami tahu siapa yang kami jaga dan apa yang kami lindungi. Kami tidak digerakkan oleh politik. Kami digerakkan oleh rasa tanggung jawab kepada adat dan tanah kelahiran kami. Bali tidak butuh pengaruh luar untuk aman. Bali cukup dengan rakyatnya sendiri. Dan selama pecalang masih berdiri, Bali tetap terjaga. Nah, demikianlah pernyataan penolakan
ormas asing yang ingin masuk ke Bali, di mana pecalang-pecalang ini sudah cukup, yang artinya kalau ada sistem baru atau ormas baru yang akan masuk ke daerah Bali, nah ini bukan malah menjadi keamanan ketertiban nantinya. Ini akan menjadi satu masalah nanti tentunya, karena Bali ini sudah terjaga oleh para pecalang tersebut, yang dimana ada 1.500 desa gitu ya, sudah disebutkan tadi. Kemudian itu dijaga oleh para pecalang yang memang sudah sampai ke akar rumput permasalahannya. Contohnya begini teman-teman ya, contoh konkretnya ya, pada 2025 Januari Maret kemarin, artinya pada perayaan Hari Nyepi, itu umat Islam pun saat ini 2025 sudah diperbolehkan sholat ya, kemarin sholat taraweh di masjid, cuman dengan kondisi tidak memakai speaker, tidak menyalakan lampu, dan ini dikawal oleh para pecalang, yang mana dulu-dulunya itu belum pernah terjadi hal seperti ini, dan terbentuklah toleransi beragama ya, tetap dikawal oleh para pecalang supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Nah, sholat taraweh pun di 2025 ini sudah mulai ada, tapi dengan catatan ya, tidak memakai pengeras suara, terus tidak menyalakan lampu gitu. Dan para pecalang pun ini mengawal gitu, menjaga orang muslim yang sedang sholat. Ini kan sistemnya sudah baik sekali. Mau tentang agama, mau tentang ketertiban umum, ini sudah terjaga dengan baik dengan sistem tersebut. Nah, ormas-ormas ini ngapain? Yang jelas, kenapa ormas ini bisa berkembang? Yang pertama adalah karena pembiaran. Ormas-ormas tersebut ya, katakanlah yang sudah berkembang lebih jauh lebih dulu ya, PP gitu ya. Ini karena adalah pembiaran yang pertama. Termasuk GRIP ini juga ada pembiaran. Kenapa dibiarkan? Karena ada muatan politik khusus. Pada suatu saat nanti, jika dibutuhkan manajemen konflik, ini akan digunakan oleh para oligarki atau orang yang mempunyai kepentingan, biasanya didanai oleh ya orang-orang yang punya uang gitu, untuk menggerakkan para ormas-ormas tersebut. Nah, kalau Bali ini sudah cukup bagus gitu, yang mana katakanlah di Jawa itu sudah istilahnya tidak terbendung lah keberadaan ormas-ormas tersebut. Nah, jangan sampai Bali ini ikut-ikut seperti di Jawa, tetap mempertahankan adat istiadat yang telah dijaga ribuan ya, ratusan bahkan ribuan tahun, maksudnya seperti itu. Dan terbukti sistem ini berjalan, bukan kaleng-kaleng gitu sistemnya. Karena Bali ini ya bukan apa-apa ya, menurut Pak Git ya, salah satu konkret nyata langkah budaya Nusantara tuh ada di sana. Hingga Bali ini mau tidak mau lebih ngetop dari Indonesia. Indonesia orang nggak tahu gitu ya, atau orang luar, kalau ditanya gitu orang luar negeri nggak tahu Indonesia, tapi mereka tahu Bali. Karena apa? Budayanya itu masih budaya Nusantara yang kental dengan leluhur-leluhurnya. Baik, kita ambil kesimpulan aja teman-teman ya. Yang pertama adalah kenapa ormas-ormas ini dapat berkembang gitu. Yang pertama adalah pembiaran. Yang kedua, ini nanti memang akan digunakan sebagai kegiatan politik, yaitu manajemen konflik terutamanya, yang digunakan oleh ya orang-orang berduit, kalau katakan dalam tanda petik oligarki, ini akan digunakan oleh orang-orang tersebut gitu, ormas-ormas ini, yang mereka menyatakan bahwa ini akan menyatakan apa, perlindungan ketertiban umum. Nah, seperti itu, tedeng aling-alingnya ya keamanan dan ketertiban umum, tapi pada kenyataannya tidak seperti yang demikian gitu. Yang kedua yaitu Pak Git sangat setuju sekali jika masyarakat Bali, dalamnya dari gubernur, anggota DPR, hingga masyarakat Bali dan para pecalang menolak ormas dari luar, yang artinya akan merusak tatanan sistem pada keamanan dan ketertiban umum di Bali.
Menurut Pak Agit ini cukup sekian dan terima kasih.